Hai minasan, ohayo. Oke, di video kali ini aku mau ngebahas tentang ya ini bisa dibilang kayak kosakata, terus kayak kata benda atau misalnya apa ya, pokoknya yang ada di bidang pengolahan makanan. Nah, ini kan nggak banyak sih, tapi ada beberapa yang DM di Instagram aku. Jadi banyak banget yang nanya Instagram aku tuh apa ini ya. Kalian bisa DM dan mohon maaf banget kalau misalnya aku lama balesnya ya, dikarenakan ya sibuk dan lain-lain lah ya intinya, alasan. Nah, jadi mereka itu nge-DM kayak, "Kak, kalau di pengolahan makanan itu biasanya kosakata apa yang dipakai, terus benda-benda apa yang dipakai." Maaf banget ya suaranya, aku agak serak, aku batuk 3 hari yang lalu dan sampai bikin suara aku kayak kemarin tuh sempet aduh serak banget, dan ini lumayan mending lah, makanya aku bisa bikin video. Tapi maaf banget nanti kalau misalnya ada suara yang hilang atau yang nggak jelas gitu didengar oleh kalian. Nah, di sini nanti kita sama-sama belajar kosakata, terus ya intinya bahasa-bahasa yang dipakai di bidang pengolahan makanan dulu ya, karena ini ada sekitar 70 lebih kosakata yang mau aku bahas, dan materi ini aku dapat dari Instagram atau media sosialnya SBI Remit. Jadi SBI ini adalah jasa kirim uang dari Jepang ya, berarti dari yen ke rupiah gitu. Biasanya kan kalau misalnya kita mau ngirim ke rumah gitu kan, nah itu aku pakai jasa SBI, dan ini aku sumber dari kosakatanya itu ngambil dari situ, dan ada beberapa kosakata yang di Kaisha sekarang aku kerja gitu. Jadi maaf ya nanti kalau misalnya nggak sama atau salah atau gimana ya, pokoknya minta maaf. Intinya aku di sini mah mau ngasih tahu ke kalian kalau biasanya di bidang pengolahan makanan itu kosakatanya seperti ini, dan ini sesuai dengan pengalaman di tempat aku yang sekarang. Untuk pengolahan makanan dulu ya, nanti misalnya kalau kalian mau request yang lain, kalian bisa komen di video ini mau dibuatin kosakata apa. Dan juga karena ini tuh biasanya memang beda-beda ya, setiap kaisa itu namanya apa, di kaisa ini namanya apa, atau mungkin sama, aku juga nggak tahu. Ini juga bisa berguna buat kalian yang mau ikut ujian skill pengolahan makanan. Jadi semoga ini bisa bermanfaat juga ya buat kalian yang mau ujian. Dan ya, yuk langsung aja kita bahas satu-satu kosakata apa yang sering dipakai di bidang pengolahan makanan. Nah, ada tabel di atas ini, jadi ada dua tabel, yang di atas yang dulu yang kita bahas ya. Nah, kalau yang di atas itu, di situ ada shokuhin. Shokuhin itu artinya makanan. Jadi kalau kalian mau bekerja di bidang makanan ya tentu kalian harus paham dan tahulah artinya dari istilah-istilah atau kosakata yang sering dipakai di bidang pengolahan makanan ini. Mungkin lebih tepatnya kalau kalian mau ikut ujian pengolahan makanan ya, karena sekarang kan ujiannya berbahasa Jepang gitu kan. Nah, shokuhin itu artinya makanan. Kalau inshokuryohin itu artinya makanan dan minuman. Jadi kalian itu pengolahan makanan itu tidak hanya di makanan aja, tapi di minuman juga ada gitu. Lantas di situ ada Hinsitsu Kanri, ada kan di situ. Nah, ini Hinsitsu Kanri itu di situ manajemen mutu. Ini memang istilah-istilah yang kalau misalnya kita di pabriknya sih jarang banget lah itu kita ketemu gitu kan. Tapi ya kalau di ujian kayaknya ini tuh ada gitu. Nah, lantas di situ ada seizo itu manufaktur ya. Lantas ada shokuhin anzeng, itu keamanan makanan. Ini penting banget karena kita kan mengolah produk makanan yang dikonsumsi oleh manusia ya, yang pasti kalau misalnya kita tidak higienis, kita tidak sesuai dengan SOP-nya ya, orang yang makan makanan hasil produksi kita kan bisa keracunan, bisa apa segala macam. Jadi ini shokuhin anzeng ini pasti benar-benar ketat banget, apalagi di Jepang gitu. Dan terus ini ada Hinsitsu Kanri, ini manajemen mutu. Nah, kalau di pabrik aku tuh biasanya disingkat jadi hinkang. Orang hinkang ini orang yang paling nyebelin. Dia tuh kayak penjaga, pokoknya dia tuh ribet banget deh. Pokoknya kayak misalnya ya, kalau di tempat kita itu sebelum masuk kerja ya wajib banget yang namanya rorakake, itu ngerol rambut yang nempel-nempel di baju. Terus juga kalau kita pakai topi itu bener-bener harus kayak ninja Hattori. Aku tuh pernah ya, ini kan kayak gini ya, topi kerja gitu tuh harus kayak, pokoknya alis kita tuh nggak boleh kelihatan, cuman kelihatan mata doang, sama masker tuh harus sampai sini.
Jadi aku pernah alisku tuh kayak nongol, dikit banget, padahal dikit banget, itu tuh nggak boleh sampai kena tegur terus namaku dicatat gitu. Itu tugasnya hingkang. Ya orang paling, ya pokoknya ya dia cerewet karena demi perusahaan sih ya, tapi kayak bagi kita tuh kayak mendoksai banget. Pasti kalian paham lah ya kalau yang di pengolahan makanan. Terus ya kuku juga kita tuh nggak boleh panjang. Lantas te arai kata itu juga sekitar 40 detik, jadi ada videonya. Kita tuh harus bener-bener doga no tori ni te wa araimasu. Kalau nggak kayak gitu nggak bisa. Jadi benar-benar harus sesuai dengan video banget. Kita nyuci tangannya sampai 40 detik. Terus hanso dikeringin, benar-benar harus kering banget. Setelah itu baru alkohol, supaya kalau misalnya tangan kita basah terus kena alkohol tuh kayak bakterinya yang di tangan tuh nggak akan hilang. Dan kenapa? Karena nanti setiap 3 bulan sekali biasanya hingkang ini ngecek kondisi tangan kita itu banyak bakterinya apa enggak. Dan kalau misalnya banyak bakteri itu bisa diliburin, jadi kita nggak bisa kerja. Nah, lantas di tabel yang bawah, di situ ada shokuhin doku, itu racun pada makanan, ya. Doku itu racun. Lantas ada sokuchu doku, itu keracunan makanan. Nah, ini dia makanya kenapa kita itu harus benar-benar ngejaga kebersihan, karena kalau misalnya sampai produk kita terkontaminasi oleh mikroorganisme, itu ada ya, mikroorganisme itu ya biseibutsu, di situ di tabel sebelumnya, selanjutnya. Nah, itu tuh nggak bisa gitu, makanya ketat banget. Dan maaf ya, kita setiap 1 bulan sekali itu harus ngambil sampel pup pup apa ya itunya kita, itunya kotoran kita, supaya diperiksa. Di situ biasanya ada bakteri E. coli-nya apa enggak, atau segala macam lah yang kayak gitu. Karena kalau misalnya sampai itu ada pada pup kita bisa diliburin sampai seminggu dan nggak bisa kerja, itu kita nggak dapat gaji gitu. Jadi kalau bisa pas pengambilan sampel itu triknya pokoknya jangan sampai makan ikan mentah yang kayak gitulah. Biasanya kan bakterinya itu ada di situ. Dan tetap menjaga kebersihan lingkungan ya, apa tuh kalian itu juga usahakan bersih, minimal disoji lah gitu kan. Terus ada eiyobung, itu nutrisi. Lantas ada kanso itu pengeringan. Kalau suaraku kayak nenek-nenek banget. Kanso itu pengeringan. Jadi pengeringan itu ya mungkin kalau di roti kan rotinya di oven gitu jadi kering, atau banyak sih. Kanso ini bisa diartikan juga pada saat kita gini. Kan biasanya musim dingin itu kan kita nyalain dambo ya. Jadi di Jepang itu eakongnya itu ada 2 jenis. Jadi ada dambo ini untuk penghangatan, ada reibo ini untuk pendinginan. Kalau musim dingin kayak gini biasanya kita pakai dambo, dan kalau misalnya keterlaluan banget dinginnya ke badan itu bisa kanso, bisa kering, bisa kayak dehidrasi. Dan ini mungkin akibat dari AC ya, jadinya suaraku sampai hilang kayak gini, tenggorokanku bener-bener kering banget. Jadi itu biasanya yang dipakai. Next, kita ke kolom berikutnya. Nah, lantas di situ ada kabi. Kabi itu jamur ya, bukan jamur yang bisa dimakan, beda ya. Jadi kabi di sini jamur biasanya menempel pada dinding. Jadi nanti biasanya ada soji, kabi soji tuh Kak. Atau misalnya jamur yang nempel-nempel di apron kita, banyak lah ya. Atau di lantai gitu, itu biasanya sering banget. Itu diinget-inget, jamur itu namanya kabi. Lantas kojo, ya kojo perusahaan. Terus ada sohisha. Sohisha ini konsumen ya. Lantas ada gengzairyo, ini bahan baku. Kalau di kita itu ya zairyo biasanya ada. Terus kiji, kalau di Kaisaku tuh kiji itu juga dibilangnya bahan baku. Terus ada Kanri, itu manajemen kebersihan. Dan biasanya kalian inget gak sih kalau misalnya kalian belajar pengolahan makanan itu kan ada yang namanya goes, tau nggak? Yang pertama ada seiri, terus ada seitong, terus ada seiso, lantas ada seiketsu, dan ada shukang. Ini kalau nggak salah akan keluar kalau kalian nanti ikut ujian SSW. Lanjut di tabel yang bawah ya. Nah, lantas di situ ada kagaku busitsu, itu adalah zat kimia. Lantas ada saiking, bakteri ya, king biasanya kita nyebutnya. Lantas ada dokuso, itu toksin. Ada retoko ini freezer ya, semacam ruang untuk membekukan produk-produk reto. Kita biasanya reto atau enggak, biasanya aku bercanda karena di reto itu kan dingin banget. Jadi kalau pas aku lagi ngebawa barang dari tempatku ke reto, aku biasanya pamitan ke teman kerja aku atau ke orang kayak bercandain,
aja nih Hokkaido ikimasu karena dingin banget, jadi kayak pergi ke Hokkaido. Hokkaido kan tempat paling dingin di Jepang kan, jadi kita biasanya bercandaannya pakai kayak gitu. Ja Hokkaido iku nih kayak gitu gitu. Lantas ada Reikyaku, ini di sini ada pendinginan. Jadi beda ya, kalau Reito itu yang bener-bener bahannya beku, kalau yang pendinginan ya biasanya di kulkas biasa aja, di rezoko biasa gitu. Nah, di situ ada Kojin, ini individu, jadi kita bisa bekerja secara individu, mandiri gitu. Terus ada Taicho, Taicho ini keadaan atau kondisi tubuh, biasanya dipakai kalau misalnya kalian ngerasa badan kalian gak enak. Taicho ga warui, ini biasanya aku pakai kalau pas lagi izin gitu. Misalnya memang pas lagi kerja, di tengah kerja itu aku biasanya sering banget kazehicau kan, kazehiku, masuk angin. Jadi aku bilang ke Shine atau ke atasan yang di situ, bilang kayak sumimasen taicho ga warui desu node nanka kazehicau mitai, mau hayaku kaeritai to ka nan to ka ne byoin ni ikitai to ka. Itu taicho ya kalau kondisi badan. Lantas ada shokuba, ini gemba ya, tempat kita bekerja. Dan ada hokoku, ini pelaporan, kita ngelapor. Jadi manang ka tarane keiga toka, keiga itu luka ya, atau misalnya ada produk yang aneh atau ditemukan benda-benda asing, mahayaku sain toka, atau penanggung jawab di situ hokoku suru. Hokoku itu melapor. Ada Shiji, itu instruksi. Lantas ada shitagau, shitagau itu mematuhi aturan. Nih, minasan ga shitagau hito desu ka? Lantas ada keiga, tadi udah ya, keiga itu luka. Keiga shinai yo ni minasan shigoto no toki kiotsukete kudasai. Ada sume, kuku. Terus ada shibutsu. Shibutsu itu barang pribadi. Biasanya kita bawa barang pribadi ya ditaruh di locker. Kalau pas masuk ke gemba, tempat kerja ya harap jangan dibawa ya. Terus ada hokang, ini penyimpanan. Lantas ada zagyofuku. Zagyofuku itu setiap hari kita pakai ya untuk kerja, pakaian kerja. Lantas ada seiketsu, kebersihan yang tadi udah dibahas di Go 5S ya, Go-S. Lantas ada sentakumono, ini biasanya ya cucian-cucian tuh disebutnya sentakumono. Lantas ada masuku, masker ya. Ada senpatsu, ini mencuci rambut. Di perusahaan aku tuh hotondo mainichi kami no ke toka arata hou ga ii te iwareta node. Tapi kalau setiap hari kan kayaknya rontok ya rambut, jadi aku biasanya 3 hari sekali atau 2 hari sekali, malas banget. Terus ada sukingutsu, ini sepatu kerja kita. Kalau nagagutsu itu sepatu boots. Senzai itu sabun ya, sabun cuci. Terus tearai, mencuci tangan. Lantas ada shodoku eki, ini antiseptik. Lantas ada nichoku rora, ini rora ya untuk ngerol biar rambut-rambut atau kotoran yang di baju tuh nempel. Terus ada fukusho, itu pakaian. Ada sisei ini postur tubuh kita. Lantas ada aizu itu tanda. Biasanya banyak banget kalau di pabrik-pabrik itu kan ada tanda-tanda ya, tanda keadaan darurat, tanda ini nggak boleh, itu nggak boleh, kayak gitu-gitu. Terus fushizeng, ini tidak wajar. Kikeng ini sering keluar ya. Kikeng itu bahaya, sama dengan kayak abunai. Terus ada mudan, ini tanpa izin. Nanti ada singgo, ini sinyal. Dan sagyo taiso, target kerja. Nah, terus ada tambahan kata-kata ya. Maksudnya dari di perusahaan saya yang sering banget keluar, atau kosakata atau kata-kata benda. Di situ ada jotai. Jotai ini adalah keadaan, situasi, kondisi lingkungan. Terus ada shifto kotai. Shifto itu shift ya, jadi kotai itu pertukaran shift. Mungkin di kaisa kalian ada yang shift-shiftan, kalau di saya juga ada, itu di bagian butsurio. Butsurio itu packing ya, jadi teman-teman yang kerja di packing itu biasanya ada shifto kotainya. Jadi yang pagi jam 9 sampai jam 6, lantas nanti jam 6 sampai kelar gitu. Lantas ada tantosha, ini penanggung jawab. Banyak ya kalau di perusahaan saya tuh penanggung jawabnya tuh ada Shine, ada Shafurida gitu kalau yang di tempat kerja kita ya. Terus ada juga yang namanya bungsho itu departemen kita, tempat kerja kita itu maksudnya di bagian apa gitu, itu namanya bungsho. Nah, kalau di tempat saya itu kan rata-rata kita itu ngolah produk yang di cup gitu ya, kapu seperti ini.
Nah, itu namanya kapu. Biasanya kalau cup ini sering kapuare. Kapuare itu istilahnya kayak cupnya tuh retak gitu, retak atau pecah gitu. Dan pecahannya, serpihannya itu biasanya disebut haheng kalau di kita. Biasanya dicari-cari tuh, misalnya ada cup yang retak atau misalnya pecah, terus kan pasti ada serpihannya. Nah, serpihannya itu harus dicari sampai ketemu. Soalnya kalau nggak ketemu dikhawatirkan dia masuk ke produk, dan nanti kalau kayak plastik gitu kan kita nggak punya alat pendeteksi. Kayak kalau yang kayak logam apa kan bisa ya pakai metal detektor itu kan, tapi kalau yang kayak plastik apa itu kan nggak bisa. Jadi kalau kapuare itu bener-bener hahengnya harus ketemu, itu namanya haheng, serpihan. Terus ada juga kama. Nah, ini kalau di produksi aku tuh kan karena kita membuat kiji, adonan kita itu disebut kiji ya, itu tuh harus dimasukkan ke kama yang seperti ini. Itu namanya kama. Kama itu ya untuk tempat pengadukan adonan. Lantas biasanya kalau kama ini berhubungan dengan ondo, suhu ya. Ondo, suhu itu ondo. Lantas kalau di tempat saya itu biasanya ada ini. Nah, ini oven, kita nyebutnya zeng. Jadi oven ini untuk membuat adonan kita menjadi puding gitu. Jadi nanti kenyal-kenyal gitu. Lantas ini ada raku, ya rak untuk nyusun puding kita. Nah, biasanya rak itu kan ada yang namanya tepang. Tepang itu adalah alas besi yang seperti ini, tapi kalau di tempat saya itu ada kayak lubang-lubangnya. Itu namanya, di tempat saya itu namanya tepang. Lantas misalnya ada hakari ya, timbangan gitu kan. Terus ada dentaku ini kalkulator. Aku sempat dulu debat sama Sain ya, nggak tahu dia tuh pakai bahasa apa. Dia itu bukannya ngomong dentaku tapi ngomong ani apa ya, bilang kesanji tote kudasai. Kesanji apa, aku bingung kan. Nah, kesang itu kan menghitung ya, mungkin ji itu kayak ya dia tuh ngomong kalkulator gitu. Coba kalau dia ngomong dentaku aku tahu, tapi dia mana kesangji gitu. Kesangji sama sih nanya sore da yo, terus kayak bentak gitu kan, kore dentaku desta gitu, dentaku da watashi wakaru gitu. Nah, dia pakai kesangji mana gue tahu ya, orang nggak ngerti kan kesangji itu. Kadang mereka tuh pakai istilah-istilah yang seperti itu gitu. Terus ya apa ya, ada burashi kalau kita pas lagi mau soji ya, burashi sikat. Lalu terus ada mopu itu kayak ya untuk ngepel. Terus ada chiritori. Chiritori itu apa, cikra itu loh, apa tuh jenisnya ya, gue lah hoki sapu gitu kan. Ada hosu itu selang. Lantas ada singku itu wastafel di tempat kerja. Lantas kalau misalnya di tempat aku tuh rawan banget yakedo itu luka bakar, karena ya itu tadi ya, oven kita tuh panas, terus kita juga kerjanya menggunakan air panas juga, jadinya yakedo, minasang yakedo gitu juga. Saya marosai jiko ne, di tempat saya itu banyak mesin-mesin, jadinya selalu ada peringatan kayak harus hati-hati supaya kita tidak sampai terjadi kecelakaan kerja jikone. Itu ada kemarin temen aku yang kayak jarinya kayak nyaris hilang gitu karena masuk ke mesin gitu, dan itu benar-benar harus banget diperhatikan pada saat bekerja ya. Mungkin namanya apes ya, tapi kalau bisa kita jangan sampai lalai, supaya kayak ya kita maunya datang keadaan normal, sehat, pulang juga usahakan kita kan selalu berusaha dan berhati-hati ya, supaya kita itu bisa ya kayak gitulah intinya, pulang dengan keadaan selamat. Nah guys, mungkin itu aja ya beberapa kosakata yang aku kasih ke kalian. Mohon maaf banget mungkin banyak kurangnya, dan karena kalau di divisi-divisi lain itu banyak banget mungkin bahan-bahan yang dipakai atau barang-barang yang dipakai itu kita ya, intinya kalau kalian mau belajar ya, nanti pas pertama masuk ke Kaisa itu pasti kalian buta kan, nggak tahu apa-apa ya. Kalau bisa bawa buku catatan kecil, aku juga kayak gitu. Jadi terus kayak misalnya, oh itu artinya ini, oh alat itu artinya ini, jadi sambil dicatat pas QK, jadi terus kita pelajari sendiri, jadi itu bisa gitu loh guys. Jadinya ya nanti di tempat kerja kalian benda-benda apa yang asing menurut kalian, yang kayak aku nggak tahu itu artinya apa ya, dicatat baik-baik terus dihafalin. Begitu sih cara metode aku belajar. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat ya buat kalian. Maaf banget kalau misalnya belepotan atau banyak kosakata yang kalian gak ngerti juga, atau ya semoga intinya video ini bisa membantu buat teman-teman yang nanti mau bekerja di pengolahan makanan gitu. Intinya tetap terus belajar, dan minasan gambar, bye bye king.